untuk melayani anak-anak bangsa ini kita butuh skill, kita butuh satu passion yang mana pekerjaan ini tidak dipaksa, tetapi kita memilih. Dan ketika kita sudah memilih, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang sudah dilakukan, terutama dengan gerakan literasi, numerasi, dan pembentukan karakter. Saya yakin juga dengan optimisme dan kerjasama semua pihak, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sahabat pencinta pendidikan dimanapun saat ini Anda berada, selamat pagi, salam jumpa lagi dengan tim podcast. Saat ini kita berkunjung di SMA Negeri 11 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini kita akan berdialog langsung dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 11. Ini hadir di samping saya, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pandi akan siap memberikan penjelasan terkait strategi membangun pendidikan khususnya di satuan pendidikan ini. Selamat pagi Ibu Kepsek. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik. Sehat. Sehat. Luar biasa. Informasi yang kita peroleh bahwa ya sekolah kita ini dari sisi lokus memang kita ada di pinggir kota. Ya. Tetapi dari sisi mutu pendidikannya kita tidak jauh dari sekolah-sekolah yang ada di pusat kota. Ini strategi seperti apa sampai Ibu bangun sampai sekolah ini maju seperti ini? Strategi yang saya lakukan, saya memfasilitasi teman-teman guru saya untuk terus berkembang dalam hal mereka mengikuti seminar-seminar yang diadakan agar supaya mereka bisa memajukan kualitas intelektual mereka dan tidak ketinggalan dalam informasi terkini. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi dari teman-teman guru saya mewajibkan mereka untuk mengikutinya. Karena itu merupakan salah satu faktor utama untuk membangun kualitas kompetensi dari Bapak Ibu guru yang ada di SMA 11. Kalau kita ketinggalan informasi, maka kita akan menjadi terbelakang. Ya, pasti tentunya apa tertinggal ya, karena informasi itu sangat penting. Ya, ini luar biasa. Jadi tugas seorang kepala sekolah bukan hanya memimpin, tetapi dia harus mencari tahu tentang bagaimana untuk kita membangun. Lalu sekolah ini ketika ada di tangan Ibu Kepsek, akreditasi A. Itu dalam waktu singkat ketika Ibu dipercayakan menjadi kepala sekolah ini langsung hal itu, kebaikan itu diperoleh. Itu strategi yang apa dipakai seperti apa itu Ibu Kepsek? Ya karena pengalaman saya berasal dari sekolah besar, yang mana ketika di sekolah besar juga saya berkontribusi untuk bekerja dalam tim akreditasi sekolah. Jadi saya bawa pengalaman yang saya dapat ketika saya di sekolah besar itu saya terapkan di sini. Bagaimana saya mempush teman-teman saya untuk bekerja keras membangun sekolah SMA 11. Kami bekerja lumayan berdarah-darah ya kalau mau dibilang. Yang selama ini mungkin karena teman-teman belum berpengalaman untuk bekerja, yang mana harus kadang kami bekerja sampai malam untuk melihat apa saja yang harus kami buat agar memajukan sekolah ini. Ya, saya pernah pesimis bahwa sarana prasarana ini pasti tidak bisa untuk saya
akreditasi A. Tetapi saya terus meminta pendapat, saya berkonsultasi dengan pihak BAN, di mana saya meminta masukan-masukan apa saja yang sekolah harus persiapkan untuk kami bisa layak mengikuti akreditasi ini. Siap. Syukur bahwa sarana prasarana dia bukan menjadi Satu-satunya nilai tolak ukur, utama, nilai utama, tetapi ya. dia berada di kesekian. Siap. Jadi itu yang membuat saya percaya bahwa pasti kami bisa, karena saya bersyukur saya punya teman-teman guru yang mau untuk maju bersama. Siap. Karena ketika saya ke sini saya bilang bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari teman-teman. Luar biasa. Karena kepala sekolah tidak ada apa-apanya tanpa teman-teman guru. Dan teman-teman guru pun seperti itu. Tidak bisa tanpa ada kepala sekolah. Jadi kami berkolaborasi untuk sama-sama memajukan sekolah SMA 11. Lalu sekolah kita ini untuk data statistik sampai saat ini kita berapa banyak siswa, peserta didiknya berapa banyak? Untuk yang sekarang ini kita peserta didik ada 222, karena ada beberapa anak yang mana mereka harus berpindah lagi ke kabupaten karena mungkin mereka harus kembali bersama keluarga di kabupaten. Jadi mungkin pemirsa tahu bahwa kami di sini ini lebih banyak pada anak-anak yang dari luar Kota Kupang. Ya, Ada yang juga. tinggal dengan keluarga, Siap. ada yang harus kos. Jadi mungkin itu yang menjadi kendala mereka. Jadi mereka pindah bukan karena dikeluarkan, tetapi memang semata-mata karena mereka kembali ke tempat mereka. Mungkin karena biaya dari orang tua yang harus di-sharing itu sudah mulai mereka rasa berat. Jadi anaknya diminta kembali mungkin untuk sekolah di kabupaten saja. Tapi animo dari anak-anak yang ada di Kota Kupang juga mungkin karena mereka masih berpikir bahwa sekolah besar itu yang bagus. Tetapi saya mau bilang bahwa untuk kualitas guru-guru saya tidak kalah dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah besar. Karena Bapak Ibu guru yang ada di SMA 11 ini juga tamat dari Undana, tamat dari Unkris, tamat dari Unika, sama seperti Bapak Ibu guru yang ada di sekolah besar. Karena mereka lebih dahulu mereka lebih punya nama besar. Siap. Tetapi untuk kualitas Bapak Ibu guru saya bisa diadu. Ya. Jadi soal lokus saja ya, Iya. soal nama, Iya, tetapi iya. mutu mari coba Iya. kita. Kita Dan bisa. informasi yang kita peroleh juga Ibu Kepsek bahwa anak-anak prestasi yang ikut itu berasal juga dari SMA kita ini ya, yang ikut lomba-lomba dan juara itu juga dari kita. Ya, ini perlu dibanggakan juga. Ya. Lalu untuk jumlah tenaga pengajar berapa banyak kita di situ? Lumayan, kami ada guru pegawai itu ada 40 orang. 40 orang ya. Ada security, ada penjaga malam, ada tata usaha. Yang mana kemarin Bapak Ibu guru juga sudah diangkat jadi P3K, puji Tuhan. Ada beberapa yang sudah diangkat dan kami juga walaupun ada yang keluar tetapi ada yang masuk begitu. Jadi ada pergantiannya, pengisian ada kevakuman. Ya. Pengisian kevakuman. Iya, ini luar biasa. Jadi untuk Bapak Ibu gurunya saya rasa pas. Ya. Kita tidak berlebih. Ya. Dari 40 tenaga guru itu mohon maaf Ibu Kepsek, dia guru kah atau juga dicampur dengan tenaga kependidikan tadi? Kalau yang kependidikannya sendiri Pak ada. Oh, ya, Tata ya. usahanya kita dapat dari itu ada
ASN yang dimutasi ke sini. Nah, di samping itu ada teman-teman yang sudah P3K juga. Ya. Ya. Jadi itu mereka Ya. itunya dari sisi manajemen kan mereka terpisah dari tenaga. Iya. Apa, Tidak ada pendidik. guru yang bekerja untuk Ya. menjadi pegawai, tidak ada. Ya. Murni Mereka murni pelayanan murni, di ya, bidang mereka. pegawai. Ya. Baik. Guru-guru, pegawai. Pegawai, ya. Ya. Jadi tentunya juga majunya lembaga ini juga didukung dengan tadi yang disampaikan Ibu Kepsek bahwa apa infrastruktur sarana prasarana itu juga perlu memadai. Ya. Jadi kondisi yang dihadapi kekurangannya seperti apa yang dialami di sekolah ini Ibu Kepsek? Kalau untuk itu kami terus memantau mengisi Dapodik karena sekarang kan sistem kita terus merevisi Dapodik kita, apa-apa saja kebutuhan itu kita mengisi di Dapodik itu dan puji Tuhan kita dapat RKB untuk bulan Desember kemarin 2 dan saya ada sekarang meminta lagi ke pihak dinas untuk menambahkan kepada kami toilet untuk siswa dan satu ruang lobi lagi di mana untuk ruang tata usaha dan sebelum ada ruang lobi, jadi tamu itu bisa menunggu di ruang lobi itu. Dan itu yang masih kami membangun komunikasi dengan pihak dinas. Mudah-mudahan bisa terjawab di tahun ini. Ya. Kalau memang dibutuhkan pasti pasti akan terjawab. Kami juga diperhatikan Pak. Kemarin bulan November kami juga mendapat fasilitas IT berupa laptop, berupa LCD. Ya, kami masih diperhatikan untuk hal-hal yang kemajuan untuk kemajuan sekolah. Itu bantuan yang dari laptop dengan apa namanya monitor LCD-nya itu dari mana? Dari dinas. Oh, dari dinas pendidikan dari teknis. Dinas pendidikan. Oh ya. Karena kita selalu mengisi kebutuhan itu lewat Dapodik. Jadi mungkin terbaca ke kementerian bahwa itu yang dibutuhkan sekolah. Luar biasa. Ya. Jadi ini hal nyata yang dialami langsung oleh Ibu Kepsek berpengalaman di sekolah-sekolah yang punya nama di Kota Kupang. Iya. Hal positif itu yang dibagikan di sekolah-sekolah yang dan ini apa namanya penempatan skill itu tepat sasar. Ya. Sesungguhnya kebijakan pemerintah itu menempatkan figur-figur pemimpin itu seperti Ibu Kepsek ini ya. Bukan asal pasang tetapi memang harus punya kemampuan mendukung untuk kemajuan seperti ini ya. Itu menurut Ibu tepat ya. Ya. Jadi pengalaman yang dialami di sekolah-sekolah maju itu berapa lama ya Ibu? Saya kebetulan di SMA 5 waktu itu dari tahun 2008 saya jadi ASN. Setelah itu waktu kita yang guru negeri tidak boleh ada di swasta waktu itu sekitar tahun itu. Jadi kita ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Jadi waktu itu saya memilih SMA 5 untuk saya berada di situ. Dan setelah di SMA 5 itu juga saya dipercayakan untuk menjadi Wakasek Humas. Jadi satu periode bersama kepala sekolah yang sudah purna bakti Bapak Ruben Kali, saya dipercaya untuk jadi Wakasek Humas, yang mana itu yang menjadi pengalaman saya untuk ketika saya ditunjuk oleh Pak Kadis waktu itu Pak Linus Lusi, dipercayakan untuk menjadi PLT di SMA 11 menggantikan almarhum Bapak Joni Fanggi. Nah, itu yang pengalaman-pengalaman baik itu yang saya akomodir ke sekolah ini, saya terapkan. Dari yang mana saya dari rumah yang besar, saya datang ke rumah yang kecil, tetapi polanya tetap saya pakai terus untuk saya bisa memajukan sekolah SMA 11. Ya. Ternyata pengalaman itu mahal ya, jadi betul, guru yang sangat mahal. Ya.
Itu pesan terakhir dari Ibu Kepsek terkait dengan apa keluarga besar SMA 11 ini. Bagaimana kolaborasinya, bagaimana siswanya harus disiplin, bagaimana karakter baik itu tenaga pengajar, apa peserta didik harus sama-sama membangun. Nah, karena ada apa sementara wacana bahwa kedepannya bukan 3 tahun lagi, tetapi akan bertambah 1 tahun dalam kaitan dengan apa pembentukan karakter anak bangsa itu. Terima kasih Pak. Kalau yang sering saya bilang ke teman-teman guru saya bahwa kita jangan pesimis karena kita di sekolah kecil, tetapi mari kita terus memperbaharui kita punya kemampuan intelektual kita. Kita terus untuk menggali informasi-informasi baru agar supaya kita terus terupdate dan kita tidak ketinggalan informasi. Karena kecil besar itu hanya skala, tetapi untuk melayani anak-anak bangsa ini kita butuh skill, kita butuh satu passion yang mana pekerjaan ini tidak dipaksa, tetapi kita memilih. Dan ketika kita sudah memilih, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena menjadi tidak mungkin seorang itu tetap begitu-begitu saja kalau dia tidak terus memperbaharui. Mengasah Kita pasti akan dipercayakan satu perkara yang besar ketika kita mau terus untuk belajar, kita mau berusaha untuk maju. Jadi saya bilang ke Bapak Ibu Guru bahwa satu saat Bapak Ibu Guru yang akan memimpin di SMA 11. Karena kita kepala sekolah ini dia silih berganti. Bapak Ibu Guru yang setia untuk terus ada di sini. Jadi Bapak Ibu Guru yang harus bisa berpikir bagaimana memajukan anak didik yang ada di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu Guru harus bekerja keras bersama kepala sekolah supaya bagaimana kita memajukan anak-anak di sini. Jadi betul mereka memang berasal dari tempat-tempat kabupaten dan kemampuan mereka juga ya kita bisa melihat, tetapi itu bukan kendala. Harusnya itu menjadi satu motivasi yang kuat. Bagaimana kita membuat peserta didik di sini bisa bersaing dengan anak-anak yang ada di sekolah-sekolah besar. Karena mereka juga punya kemampuan hanya karena kendala jarak dan informasi mereka yang kurang, ekonomi mereka yang terbatas. Tetapi di sekolah kan semua fasilitas ada. Kita punya laptop, kita punya wifi, silakan Bapak Ibu Guru silakan. Jadi manfaatkan itu. Jadi saya terus untuk mengadakan fasilitas-fasilitas yang bagus untuk sekolah supaya sekolah itu maju. Jadi saya juga menyarankan teman-teman ketika kita masuk kelas, kita mau mengajar itu kita pakai fasilitas. Karena saya terus ada laptop, ada Infocus. Silakan Bapak Ibu mengajar pakai Infocus, pakai laptop. Jadi apa yang mau disampaikan itu anak-anak bisa langsung melihat. Jadi seperti itu. Jadi kita belajarnya juga inovatif. Agar bisa menyenangkan. Karena sesuai zaman ya Pak ya. Tuntutan zaman tentunya kita juga tidak bisa saja hanya angkat buku cetak dan kita suruh anak menulis. Itu sudah tidak zaman lagi. Tetapi anak-anak bisa menonton video yang mana materi itu sudah Bapak Ibu formulasikan menjadi satu inovasi yang baik. Menjadi mata pembelajaran yang menarik. Menarik dan inovatif untuk menyenangkan anak didik. Ini luar biasa. Jadi baik pemirsa pencinta pendidikan di Nusantara bahwa hasil dialog interaktif kita hari ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kepsek bahwa ada 3 hal menjadi hal urgensif. Kerja kolaboratif menjadi prioritas.
pengalaman yang baik yang dialami itu menjadi hal urgensi, menjadi hal yang mahal yang harus ditularkan kepada sesama. Lalu yang ketiga, soal nominal, luas, pendek, panjang, tinggi, itu itu variatif, bukan menjadi sesuatu yang sangat urgen, tapi bagaimana mengisi itu yang menjadi hal utama dalam tugas kita. Panggilan menjadi seorang guru adalah panggilan nurani, tanggung jawab penuh, dan itu melekat sampai akhir hayat seorang guru. Tentunya hasil yang disampaikan oleh Ibu Kepsek menjadi pembelajaran untuk seluruh tenaga pendidik Nusantara. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum.